Halo semua, kali ini Bilhanet mau sharing cara setting dan juga nanti sekaligus di review dari router ONT China Mobile. Ini serinya yang model H62G Expon ONT. Ini termasuk ONT baru ya saat video ini dibuat, jadi dibikinnya Februari 2024 meskipun ini barang bekas ya. Jadi ini Expon, artinya sudah bisa digunakan untuk OLT GPON dan juga OLT EPON. Dan dari deskripsi produknya, dari penjualnya itu, ini juga sudah Expon Plus. Jadi selain bisa menggunakan OLT dari jalur port fiber optiknya, bisa juga menggunakan LAN 1 difungsikan sebagai port 1. Jadi bisa lewat LAN atau melalui HTP media converter, bisa juga menggunakan OLT. Ini langsung saya hidupkan saja ya. Ini masih di plastik seperti ini. Saya coba hidupkan. Untuk spesifikasinya ini sudah dual band ya untuk WiFi-nya. Jadi SSID-nya bisa 2,4 GHz dan juga 5,8 GHz. Untuk port LAN-nya kalau tidak salah cuma LAN 1 yang gigabit dan yang 234 masih fast Ethernet, atau nanti kalau saya keliru nanti saya koreksi di layar video ini. Nah, ini sudah menyala ya. Di sini tulisannya masih abjad teks Cina, masih seperti ini. Saya coba masukkan kabel fiber optik dari ODP ya. Jadi saya testing untuk yang pertama lewat jalur OLT dulu. Nanti lancar atau enggak, bisa PPPoE dan hotspot sekaligus atau enggak ya. Nanti kita lihat bareng-bareng. Nah, di sini setelah saya masukkan kabel FO, ternyata masih lost. Kemungkinan ini belum bisa sinkronisasi otomatis ya. Jadi sekarang saya coba setting di layar komputer menggunakan pancaran Wi-Fi-nya. Untuk SSID 1 dan SSID 5-nya seperti ini, dan passwordnya adalah yang ini ya. Nah, ini untuk komputer sudah terhubung ke SSID bawaannya. Ini saya terhubung ke yang frekuensi 2,4 GHz. Saya buka di browser alamat IP gateway-nya 192.168.1.1. Nah, seperti ini untuk tampilannya ya. Untuk username super usernya adalah admin dan juga passwordnya juga admin. Dan ini mungkin saja bisa berbeda ya dari setiap penjualnya. Nah, ini untuk tampilan web manajemennya seperti ini. Di sini modelnya H62G, kemudian hardware-nya versi 1 seperti ini. Nah, di bagian link information di sini belum terdeteksi ya. Coba ke administration Nah, di sini ini ada uplink mode. Jadi di administration uplink mode ini masih self adaption berarti masih auto, tapi ternyata tidak bisa sinkron otomatis. Jadi saya ubah dulu ke EPON ya, karena OLT saya yang buat testing ini OLT EPON. Dan seperti yang tadi disebutkan, ini sudah Expon Plus, artinya uplinknya bisa menggunakan jalur OLT, bisa juga menggunakan HTP atau kabelan. Di sini saya contohkan untuk menggunakan OLT dulu, nanti juga di video ini saya sekaligus testing menggunakan yang jalur Ethernet uplink. Pertama saya gunakan PON uplink dulu, kemudian PON modenya EPON. Tapi karena ini biasanya akan restart, jadi ini saya lewati dulu saja. Saya buat WAN baru saja di network ya. Kemudian WAN connection di sini. Nah, ini sudah ada ternyata ya, sudah ada settingan. Mungkin bisa dihapus dulu. Ini saya delete dulu. Kemungkinan yang TR069 ini default ya. Ini kemungkinan default untuk keperluan remote dari jarak jauh. Remote dari server ketika ini dipasang atau direset oleh klien ya. Kita bisa meremote menggunakan VLAN ID 46. Ini kemungkinan default VLAN untuk meremote. Ini bisa dihapus atau bisa dibiarkan ya, terserah teman-teman. Saya buat create one connection saja.
Kemudian tipenya PPPoE. Jadi di sini nanti saya testing dua mode, bisa atau enggak ya, mode PPPoE dan juga mode hotspot. Di sini untuk port bindingnya saya tidak checklist LAN 1 karena nanti untuk jalur WAN ketika saya testing menggunakan Ethernet uplink. Jadi contohnya untuk port binding PPPoE di LAN 2 lah ya. Kemudian SSID 1 dan juga SSID 5. SSID 1-nya untuk frekuensi 2,4, SSID 5-nya untuk frekuensi yang 5 GHz. Kemudian servisnya internet, karena saya tidak menggunakan VLAN, jadi saya pilih Antik. Username-nya misalnya ini sesuai secret yang dibuat ya, 62G ya, buat contoh saja. Yang lain dibiarkan saja, create. Sekalian bikin WAN baru lagi untuk tipenya bridge di LAN 3 dan LAN 4. Kemudian SSID 2 dan SSID 6. SSID 2 ini frekuensi 2,4 yang kedua, dan SSID 6 adalah frekuensi 5 GHz yang kedua, kayak gitu ya. Service listnya other saja. Hotspot saya juga tidak menggunakan VLAN, jadi saya pilih Antik. Kemudian di create. Lanjut ke WLAN atau pengaturan WiFi-nya. Di sini ada choose SSID 1. Regionnya bisa diubah ya, silahkan ya, sesuai keinginan teman-teman, atau dibiarkan untuk defaultnya ini terpilih India, dan channelnya juga yang disupport di Indonesia, jadi dibiarkan juga tidak masalah. Yang perlu diganti mungkin bandwidthnya ke 20 MHz saja. Saya submit. Kemudian yang SSID 5, SSID 5-nya ini saya ubah ke 40 MHz saja. Nah, di sini ya, channelnya ini tidak semuanya didukung untuk di negara Indonesia. Jadi HP-HP yang sudah menggunakan 5 GHz kalau dipilih auto, dan ketika ONT ini menggunakan salah satu dari yang ini, yang 36 sampai 64, ini nanti HP tidak bisa connect. Jadi kita harus mengatur. Nah, teman-teman bisa mengatur ke Korea saja. Kalau kita memilih Korea, di sini untuk channelnya ini sudah sedikit ya, jadi ini channel-channel yang didukung di negara Indonesia, di HP-HP atau perangkat yang beredar di Indonesia. Jadi di sini bisa pilih auto, kemudian di submit. Ini juga silakan teman-teman bisa menyesuaikan, bisa dipilih manual juga silahkan ya. Kemudian untuk SSID 2-nya ini sudah mengikuti dari yang SSID 1, dan SSID 6-nya sudah mengikuti yang SSID 5. Lanjut ke SSID setting. Di sini SSID 1 dulu, ini untuk mengatur nama WiFi PPPoE. Silakan teman-teman sesuaikan ya, sesuai nama kliennya misalnya. Kemudian SSID 2-nya adalah ini di enable dulu, misalnya 2,4G, submit ya. Terus yang SSID 5 ini untuk yang PPPoE tapi yang 5 GHz. Saya biarkan saja dulu biar nanti tidak disconnect ya. SSID 6 kita enable, kasih nama hotspot 5 GHz. Submit. Ini cuma buat contoh saja. Kalau di lapangan silakan teman-teman disesuaikan saja. Di security ini untuk mengganti passwordnya, SSID 1, SSID 2-nya open system karena untuk hotspotan ya, submit. Kemudian SSID 5 juga untuk PPPoE rumahannya, yang perlu diubah SSID 6 dipilih open system, submit. Kemudian ini kurang lebihnya sudah selesai ya. Kita masuk ke administration lagi. Kemudian ini ada PON setting juga. Nah, di sini ada PON setting GPON OLT, ini OMSI ya. Kita lewati saja karena kita tidak menggunakan GPON. Ke uplink mode, kemudian PON uplink, PON modenya EPON sesuai OLT yang saya gunakan. Submit. Nah, ini akan restart, jadi saya tunggu sampai nanti nyala lagi. Nah, ini sudah nyala lagi dan sudah saya login ya tadi ya. Di sini bisa dicek ke network information, di IPv4 connectionnya sudah enable dan sudah connected mendapatkan IP dari
Mikrotik. Ini nanti saya salin untuk testing remote management ONT-nya sudah otomatis aktif atau belum. Coba internetnya sampai atau enggak. Bisa untuk internetan ya. Kemudian saya coba hotspotnya. Ini saya logout dulu saja biar nanti buat testing web remote-nya bisa login. Saya testing hotspot 2.4G-nya ya. Nah, ini juga sudah otomatis membuka login page. Coba login. Bisa ya, bisa untuk login ke hotspot. Coba tes koneksinya juga terhubung ke internet, jadi aman. Saya logout dulu. Kemudian saya testing remote manajemennya. Saya hubungkan ke WiFi di luar dari H62G-nya. Ini SSID dari Mikrotiknya langsung. Saya hubungkan dulu. Coba akses IP yang didapat dari server ya. Sudah bisa langsung aktif atau belum? Dan ternyata sudah bisa. Jadi ini sudah aktif untuk remote manajemennya. Kemudian saya testing hapus active connection dari PPP ya. Nanti bengong atau enggak. Nah, ini untuk PPP active user ya, H62G. Saya coba remove. Di sini terminating, disconnected, dan langsung connect ulang 1 detik. Saya coba sekali lagi. Saya hapus atau remove ya. Terminating, disconnected, dan memang langsung connect ulang. Jadi ini kalau dihapus active connection tidak bengong. Sekarang kita coba testing untuk jalur Ethernetnya. Sebelum kita pindah atau ganti jalur ke kabelan, saya coba ubah dulu saja ya. Jadi di sini saya remote saja, ini sekaligus buat contoh di remote menggunakan IP yang didapat dari Mikrotiknya. Kemudian ke menu administration, uplink mode, di sini pilih Ethernet uplink. Submit, ini restart ya. Nah, ini sudah nyala lagi setelah diganti ke uplink mode Ethernet. Ini ternyata ini tetap menyala ya untuk on-nya. Saya coba cabut saja. Nah, ini sudah lost. Kemudian saya coba hubungkan kabelan yang dari switch hub atau dari Mikrotiknya langsung. Saya masukkan ke LAN 1. Ini untuk LED LAN 1 sudah terhubung ya, tapi LED yang ini ya, yang internet ini tidak nyala. Jadi sekarang saya coba testing saja di layar komputer. Ini dial PPPoE atau enggak. Ini sudah di LAN 1. Yang tadi juga tidak saya checklist ya untuk port bindingnya, dan sudah menyala tapi internetnya tidak nyala. Saya coba hubungkan ke SSID yang PPPoE yang ini. Nah, ini ternyata malah membuka login page. Artinya untuk jalur Ethernet ini tidak bisa dial PPPoE ya. Jadi tidak bisa membuka, tidak bisa dial atau memanggil PPPoE-nya, atau mungkin ada pengaturan khusus atau tidak lewat LAN 1, itu saya kurang tahu. Nanti update-nya saya cantumkan di layar video saja. Jadi intinya untuk testing lewat Ethernet ini cuma bisa bridge artinya ya, tidak bisa untuk PPPoE. Coba ke SSID yang memang disetting sebagai bridge atau sebagai hotspot. Nah, untuk yang disetting dengan bridge malah bengong, jadi tidak mau terhubung. Coba yang 5G-nya, yang ini ya, yang hotspot ini juga bengong, tidak bisa terhubung. Jadi kemungkinan memang untuk uplink mode Ethernet ini tidak bisa ya. Atau nanti sekali lagi saya cantumkan saja update-nya di layar video saja. Nah, jadi mungkin kurang lebihnya seperti itu ya untuk sharing dan juga review dari Cina Mobile H62G. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang sedang mencari referensi video tentang H62G ini. Dan jangan lupa buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, silakan di subscribe ya. Terima kasih sudah menonton.